Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kemarin kita sudah membahas ya tentang fiil-fiil yang mabni ya. Di situ ada tiga. Yang pertama adalah semua fiil madi adalah mabni. Ya. Kemudian yang kedua, fiil mudhari' yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung. Dan yang terakhir adalah fiil amr, ya, fiil amr. Nah, itu adalah tiga, ya, yang fiilnya adalah mu'rab. Fiilnya adalah mabni. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang fiil yang mu'rab. Ya. Mu'rab itu berarti yang bisa berubah harokat akhirnya, ya. Misalkan nanti seperti ini, ya, yaf'alu, yaf'alu, maka ini nanti ketika kemasukan amil, ya, kita kemasukan amil, ya, amil yang menasabkan, ya, amil nasib, ya, maka dia bisa menjadi yaf'ala, ya, bisa menjadi yaf'ala. Atau ketika ketika dia kemasukan amil jazim, yang menjazmkan, maka dia menjadi yaf'al, sukun, ya. Dia bisa menjadi yaf'alu, bisa menjadi yaf'ala, bisa menjadi yaf'al. Ya. Fiil-fiil yang mu'rob, ya, fiil yang mu'rob ini hanya terjadi pada satu tempat, yaitu fiil mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswah dan nun taukid, ya, atau bersambung dengan nun niswah dan nun taukid namun tidak langsung. Ya. Kita baca al-fi'lu al-mu'rabu, fiil yang bisa berubah harokat akhirnya, yaitu fiil yang harokatnya berubah karena kemasukan amil, ya, kemasukan amil. Amil itu apa? Yaitu alat yang menyebabkan berubahnya harokat akhir. Ya. Di buku di situ ada kemasukan amil titik terus dalam kurung alat, itu ada kesalahan penulisan sedikit, ya. Di situ sebenarnya tidak ada titik, ya. Langsung dalam kurung alat yang menyebabkan berubahnya harokat akhir. Ya, tempatnya hanya ada satu, yaitu fiil mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Dan nanti kita akan mengenal, ya, ada tiga i'roban, ya, ada tiga i'roban. Yang pertama di i'rob marfu, ya, marfuun atau rofa, marfu, ya, marfu atau rofa. Kalau rofa, ya, nanti ini ada alamat-alamatnya, ya. Misalkan kalau di sini berarti dia nanti harokatnya adalah yaf'alu, ya, dia bisa berharokat yaf'alu, ya. Ini hanya satu contoh. Nanti ada alamat-alamat i'rab yang lain. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah mansub. Mansub. Kalau di sini berarti nanti harokatnya menjadi fathah, yaf'ala, ya, menjadi fathah. Ya, nanti ada alamat-alamat yang lainnya juga. Kemudian yang ketiga adalah jazm, ya, majzumun, majzumun. Nah, ini semuanya ikut isim maf'ul, ya, marfu', mansub, majzum, ya, artinya yang di rofa, yang di nasab, yang di jazm, ya. Maka ini nanti kalau di sini harokatnya menjadi sukun, ya, menjadi sukun, menjadi yaf'al, ya. Contohnya di sampingnya di situ, ya, huwa yaktubu. Kalau dalam contoh di layar sini berarti huwa yaf'alu, ya. Kemudian nasab, ya, huwa lay yaktuba. Kalau di sini berarti huwa lan yaf'ala, ya. Nah, di sini lan, ya, lan ini adalah termasuk salah satu amil, ya. Amil, ya, yang dia itu bisa menasobkan, ya, disebut sebagai amil an-nawasib, ya. Ada waktu an-nawasib, ya, yaitu
Amil-amil yang bisa menasobkan, yang bisa membuat fi'il mudhari menjadi nasab. Kemudian contoh majzum di situ huwa lam yaktub. Huwa lam yaktub. Ya, di sini lam. Lam ya, lam di sini menjadi amil. Amil yang menjazmkan. Paham ya? Jadi apa itu amil? Yaitu alat. Ya, ini contohnya ini. Ini alat ya, alat untuk menjazmkan. Penjelasan yang lebih terperinci insya Allah akan kita pelajari di depan. Ya. Ini hanya sekedar mukodimah ya, mukodimah dalam mempelajari i'rab fi'il. Ya, i'rab fi'il. Naam hayya nantakil ila as-safah taliyah. Ya, di sini ada qawaidun an-nahwi ya. Qawaid an-nahwu. Qawaid qawaid ya, dia adalah jamak dari qaidah ya. Jamak taksir dari qaidah ya. Artinya kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah. Adapun an-nahwu seperti kita kalau ngomong dalam bahasa Arab ya, nahwu misalkan eh, contoh ya, nahwu itu contoh, mirip, seperti ya, ya. Artinya mirip, seperti, contoh, apalagi misal ya, nahwu di situ. Kenapa dinamakan nahwu ya? Karena mirip ya, karena mirip-mirip. Cuma beda harokat akhirnya saja ya, seperti ini nanti ya. Hmm, misalkan di sini seperti tadi ya, yaf'alu ya, yaf'alu seperti itu tadi, dia bisa menjadi yaf'ala, bisa menjadi yaf'al. Kemudian kalau isim misalkan al-qalam ya, al-qalam pensil ya, afwan bolpen gitu ya. Al-qalam nanti dia bisa menjadi al-qalamu, al-qalama ya, atau al-qalami ya. Mirip, cuma berbeda harokat akhirnya saja. Makanya disebut dengan nahwu ya, mirip atau seperti ya. Kemudian kita beralih ke muqaddimah di sini ya. Ini judulnya sudah ya, Qawaidun Nahwi ya. Qawaidun Nahwi susunannya ya, dilihat ini Qawaidu An-Nahwi ya, mudhof mudhof ilaih ya, mudhof mudhof ilaih. Muqaddimah ya, halaman 55 ya. Muqaddimatun al-jumlah wa syibhul jumlah ya, al-jumlah wa syibhul jumlah ya. Waktu awal-awal keperjumpaan kita sudah kita mengenal jumlah dan kita sudah mengenal jumlah ya. Jumlah yaitu susunan beberapa kata yang memiliki makna sempurna ya, yang memiliki makna sempurna. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas, harokat akhir dan irob setiap kata yang masuk dalam kalimat ya. Adapun kalam, al-kalam kita juga sudah membahas ya. Al-kalam ya, yaitu susunan kata atau lafaz ya, yang mempunyai arti sempurna, mufid. Ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaranya bisa dipahami oleh yang mendengar. Maksudnya gimana? Ya sudah kita singgung ya, kita ulangi ya. Contohnya ketika kita ngomong jaa al ustad ya, udah kita berkali-kali juga ngasih contoh ini ya. Ya, jaa al ustad. Terus kemudian saya diem, ya, jaa al ustad. Terus kita diem. Ya, kalian udah paham belum maksud pembicaraan saya? Oh, udah paham. Maksudnya apa? Saya memberitahukan kepada kalian bahwa ustadz telah datang. Ya, bahwa ustadz telah datang. Ya, maka di sini dia disebut sebagai jumlah, ya, atau kalam. Ya, jumlah atau kalam karena sudah maksud. Ya.
Kemudian jumlah atau kalam di sini ya, dia dibagi menjadi dua ya. Dia dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ismiyah, fi'liyah. Ini adalah al-ismu bin nadhuri ila nisbati ilaihi ya, yaitu penisbahan ya, aslinya dari kata isim ditambahkan ya bertasdid ta ya, maka menjadi ismiyah, fi'liyah, maka penisbahan. Yaitu apa? Jumlah ismiyah berarti jumlah yang di apa diawali dengan isim ya. Mudahnya ya di sini ditulis jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar ya, karena kita belum tahu apa itu mubtada, apa itu khobar, maka kita ubah aja di sini ya, bahwa jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali dengan isim ya. Jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan isim, karena kita sudah mengenal tentang isim ya. Isim itu kemarin banyak, jangan sampai dilupakan. Ada al ismu bin nadori ila bunyatihi, al ismu bin nadori ila kada wa kada ya, banyak sekali. Kemudian sebaliknya jumlah fi'liyah berarti jumlah yang didahului oleh fi'il ya. Anak ulangi, jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan isim, jumlah fi'liyah jumlah yang diawali dengan fi'il ya. Al-misal contoh ya, yang jumlah ismiyah di sini ada nahnu mujahidun ya, mujahiduna. Nahnu, kemarin kita sudah belajar nahnu. Nahnu kalau kita ingat-ingat dia adalah masuk al ismu bin nadori ila apa itu ya, dia termasuk domir ya, dia termasuk domir ya. Diingat-ingat ada domir dohir, kemudian ada domir mustatir ya, kemudian mujahidun ya, mujahidun ya, ini dari fiil jahada. Jahada yujahidu mujahadatan, jihadan jihadan, mujahidun ya, mujahidun, maka dia adalah isim fa'il ya, dia isim fa'il ya dari fiil jahada ya. Kemudian dia ditambahkan wawu nun karena dia adalah mudakar ya, mudakar dia dijamakkan mudakar ya, jamak mudakar salim, maka dia menjadi mujahidun ya. Yang menjadi sorotan bukan mujahidunnya ini ya, tapi ini yang di awal. Karena di awal di sini dia adalah isim, yaitu yang berupa domir. Ya, domir apa ini? Domir rofa munfasilun. Ya, domir rofa munfasil. Intinya dia isim ya, dia isim. Karena didahului dengan isim, maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Ya. Kemudian eh, contoh yang kedua, al ilmu. Ya, al ilmu nurun. Ya, kita lihat awalnya ini apa? Al ilmu. Oh, ada alif lamnya nih. Ya, dia tanda isim. Berarti dia adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Walaupun kita tidak tahu artinya apa ini. Ya, tapi kita sudah tahu bahwa isim ya tandanya salah satunya adalah bisa kemasukan alif lam. Berarti dia adalah jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang ketiga, Muhammadun tolibun. Ya, Muhammadun tolibun. Muhammad, dia alam ya, dia alam nama orang ya, maka sudah jelas bahwa dia adalah jumlah ismiyah ya. Naam, ayat nantakil ila jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Al-amtilah, contoh-contohnya ya, di sini tertulis yaktubu at-tolibu ad-darsa ya. Contoh bersama ya, yaktubu ya, yaktubu yaktubu
kita sudah tahu jelas bahwa yaktubu di sini adalah fi'il mudhari, ya, kataba yaktubu, ya, maka dia jumlah fi'liyah. Walaupun kita belum tahu artinya apa, tapi kita sudah tahu bahwa yaktubu adalah fi'il mudhari. Naam. Hadoro ar-rajulu. Hadoro, dia fi'il, ya, dia fi'il madi, ya, hadoro, ya, hadoro, dia fi'il madi, maka dia adalah sudah jelas bahwa dia jumlah fi'liyah, walaupun kata keduanya adalah ar-rajulu isim, ya, tapi yang menjadi syahid yang kita perhatikan di sini adalah yang pertama, ya, kata pertamanya apa, isim atau fi'il. Kalau yang di depan adalah isim maka dia jumlah ismiyah, kalau yang di depan adalah fi'il maka dia adalah jumlah fi'liyah, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, uktub ad-darsa. Uktub ad-darsa. Dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Dari kata kataba yaktubu, katsban wa kitabatan, katibun, maktubun, uktub. La taktub. Ya, uktub. Maka dia menjadi jumlah fi'liyah. Nah, ya, mafhum ya insya Allah ya. Ya. Kemudian kita ke sibhul jumlah. Ya, sibhul jumlah. Shibhun, ya, sibhun. Sibhul jumlah ini dari kata eh, shibhun wa al jumlah, ya. Apa itu shibhun? Shibhun itu menyerupai. Adapun jumlah ya jumlah, ya, susunan dari kalimat, ya. Maka dia adalah menyerupai jumlah. Ya, dia tersusun dari dua kalimat. Ya, misalkan dia tersusun dari dua kalimat. Namun dia tidak bisa dikatakan sebagai jumlah karena goiru mufid. Ya, tidak mufid. Contohnya ini bisa terdiri dari yang pertama adalah eh, dorof, ya, dorof dan madruf atau di situ mudhofun ilaihi, ya, dorof, ya, dan mudhofun ilaihi, mudhofun ilaih. Kemudian yang kedua adalah jer wa majrur, ya, ya, jer dan majrur, ya. Dorof, ya, kemarin sudah kita single sedikit ya waktu awal-awal itu seperti kata qabla, ya, itu hanya salah satunya. Kemudian di sini ada contohnya fauqo. Fauqo itu dorof, yaitu dorof apa? Fauqo itu artinya di atas. Berarti dia adalah dorof makan, ya, dorof tempat. Fauqo. Ya. Fauqo as-sajarah. Ya. Ya, dia adalah dorof. Maka fauqo di situ adalah dorof, ya. Kemudian as-sajaroti dia menjadi mudhof ilaihi. Oh, afan ya. Mudhof itu bukan MV ya. MV itu maf'ulun bih. Ya, mudhof. Ya, mudhof. Ya. Asajaroti maka dia menjadi mudhof dan perlu diperhatikan bahwa setelah dzaraf ya maka dia kasroh, ya. Fauqa as-sajaroti. Ya, fauqa as-sajaroti. Kemudian contoh yang jar dan majrur. Ya, contoh jar dan majrur di sini fil manzili. Ya, ada huruf jarnya. Diingat-ingat lagi ya, huruf-huruf jar ya di situ kemarin itu ya ada an, ada ala, fi, ya. Itu dihafalkan lagi itu ya. Dan majrur di sini selalu dia menjadi jar, ya, kasroh, ya. Fil manzili, al maktabi, ya, inda al baiti, ya, seperti itu. Ini hanyalah contoh-contoh kecil aja ya.
Kenapa nggak disebut jumlah ya? Karena seperti contohnya ini ya, fauqa asyajarati, di atas pohon. Apanya yang di atas pohon ya? Kenapa di atas pohon ya? Masih timbul pertanyaan. Maka di sini dia tidak bisa disebut dengan jumlah ya. Karena itulah dia disebut dengan shibhun, menyerupai aja ya. Hanya menyerupai jumlah karena terdiri dari dua kata. Mafhum ya? Nah, ya kita lanjut. Di sini al-babul awal, ya bab yang pertama, yaitu al-i'rab. Ya, i'rab itu masdar ya. I'rab itu masdar ya di situ. I'rab yaitu perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh kemasukan amil. Ya tadi sudah kita bahas amil. Ya, apa itu amil? Ya alat, alat yang bisa menasobkan dan menjerkan ya, kemudian bisa menjazmkan. Nah, di sini ya, i'rab itu terjadi di dua tempat. Yang pertama adalah i'rab isim. Ya. Isim ini i'rabnya ada tiga, yaitu rofa, nasab, ya, kemudian jer. Ya. Ini rofa ini bisa disebut juga dengan apa namanya, arrofu, ya, arrofu, an-nasbu, al-jarru. Ya. Ini kalau bahasa Indonesianya ya rofa, gitu ya, rofa, rofa, nasab. Nah, cer. Jadi kalau kita tanya apa ini irobnya ya dia nasab, dia cer, dia rofa, ya seperti itu. Ini ada gitu ya. Kemudian kalau dalam fiil, kalau fiil ini juga ada tiga sama, cuma satu tok yang beda ya. Ada rofa, ada nasab, ya. Nah ini yang terakhir yang beda, ya, jazm, jazm. Di situ ada contohnya ya, jazm sama jer, ya. Coba dilihat dalam isim yang jer sama yang di fiil jazm. Ya, maror tuh bi Muhammadin. Ya, maror tuh bi Muhammadin jer bisa di kasroh. Tapi kalau fiil itu nggak ada fiil yang di kasroh, adanya di sukun. Ya, adanya di sukun atau dimatikan. Di sini contoh jazm adalah lam yajlis. Ya, lam yajlis. Kalau jer itu kasroh. Tapi kalau jazm, ya kalau jazm itu sukun. Ya, bedanya cuma di satu tempat ini toh ya. Kalau isim jer, kalau fiil dia jazm. Adapun rofa di sini ya sama nasob sama yang ada di fiil itu sama ya, hampir sama, yaitu kalau rofa ya alamatnya dengan domah ya. Itu untuk yang apa namanya? Yang kebiasaannya. Untuk fiil juga sama ya. Rofa itu dengan domah ya. Nanti alamat-alamatnya akan kita tafsil ya, kita rinci. Jadi ya untuk jer ya, jer dia tidak akan bisa masuk ke dalam fiil ya. Dan jazm pun dia tidak akan bisa masuk ke dalam isim. Jadi ketika kita melihat, ayo coba di Irob gini, apa namanya, Muhammadun ya, Muhammadun tilmid ya, Muhammadun tilmidun. Ayo di Irob itu Muhammadun ya. Kemudian kalian mengirobnya Muhammadun ya. Kemudian di i'rab jazm, ya tidak mungkin karena dia adalah isim, ya. Isim tidak mungkin jazm. Begitu pula fiil. Fiil tidak mungkin jer, ya. Fiil tidak mungkin jer atau majrur, tidak mungkin,
ya, tidak ada istilahnya. Ya. Dari sini kita akan tahu bedanya, ya. Dari sini kita akan tahu bedanya perbedaan ilmu nahwu sama ilmu sorof. Kalau ya sorof kemarin kita akan belajar nasoro yang suruh nasron, ya nasirun, mangsurun, unsur, latangsur, mangsorun, mangsorun, mangsorun. Namun di sini kita akan belajar ini loh harokat akhirnya. Ya, ini nanti Muhammadu tilmidin atau tilmidun, ya atau tilmidan, ya kita belajar ini tok, ya belajar ini tok tapi ruwet, ya banyak orang 80%, ya 80% ya teman anak itu bahkan bingung, ya bahkan bingung dengan ilmu nahwu, ya anak sendiri juga bingungnya kenapa ilmu nahwu kata teman-teman susah, ya padahal ilmu nahwu tuh sebenarnya enak banget, ya sebenarnya enak banget, yang penting di sini adalah pemahaman. Terus kemudian ya eh, uniknya gini, dia kenapa kok dikatakan seperti ilmu eksak yang matematika, IPA dan sebagainya? Ya, karena ini tuh kalau kita nggak paham di awal, di halaman pertama atau di tengah-tengah, itu nanti di akhirnya juga kita akan kesulitan dalam memahami, ya akan kesulitan dalam memahami. Maka itu kalau kalian nggak paham nanti ya, ketika kita membahas qawaidun nahwu ini di awal-awal, langsung tanya ya, jangan dipendem, terus jangan ragu. Aku kok nggak paham ya, tapi mau tanya malu, jangan-jangan teman-teman yang lain paham, cuma aku yang nggak paham, ya. Nggak usah ada pikiran seperti itu ya. Langsung aja ditanyakan ke Ana ya, bisa lewat Japri ya. Cuma mungkin kalau apa namanya nggak di jam-jam yang santai memang Ana agak lola membalasnya ya. Nah, itu tadi baru termasuk muqaddimah ya, baru pembukaan ya. Adapun alamat-alamatnya akan kita pelajari di halaman berikutnya ya. Nasallahu al-yasir. Kita lanjutkan nanti ya, bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.